Bagaimana cara putuskan kutuk keluarga yang menghambat berkat? Itu harus namanya pembatalan perjanjian. Apa saudara? Nah, cara membatalkan perjanjian itu saya semua. Di dalam nama Yesus, segala perjanjian setan atas hidupku, keluargaku, masa depanku, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Jelas? Apakah orang Kristen masih bisa terkena santet? Bisa. Kalau Kristennya Kristen tomat, habis tobat besok kumat. Artinya belum Nah, sekarang saya beritahu, orang rokok itu paling mudah disantet. Memang di Alkitab tidak tertulis dilarang merokok, tapi di pom bensin ada. Kenapa orang rokok bisa kena santet? Karena satu unsur, api dan asap. Untuk ngundang setan itu pakai apa? Kemenyan. Dibakar keluar apa? Api dan satu unsur dengan pemanggil mantra. Sehingga orang kalau ngerokok paling mudah kena santet. Jadi supaya tidak kena santet, berhentilah merokok. Lebih baik untuk kolekte gereja. Jelas? Dan ingat, orang yang suka tertawa tidak bisa disantet. Zaman pada saat Pak Daud menjaga presiden, pada saat itu sudah bertobat atau pakai cara untuk menjaga lainnya. Ya sudah bertobat, masuk kumat lagi. Tahu enggak saya gunakan apa? Darah Yesus. Kenapa kalau mimpi orang yang sudah meninggal, dia tidak mau bicara, hanya tersenyum. Ada yang bicara, ada yang tersenyum, yang jelas itu bukan roh orang mati. Setan menyamar. Ada keyakinan di Indonesia ini tentang pesugihan. Cari kekayaan melalui setan yang memerlukan tumbal. Oke. Kutuk itu selalu dari atas ke bawah. Tidak ada namanya kutuk tumbal mertua. Kalau ada kutuk tumbal mertua, menantu-menantu yang sakit hati, mertuanya ditumbalkan semua. Kutuk itu selalu anak cucu. Atas ke bawah. Kenapa atas ke bawah? Karena anak cucu bicara tentang generasi. Anak cucu bicara tentang pengharapan, anak cucu bicara tentang masa depan. Artinya apa? Setan menghancurkan masa depan dan generasi. Kita orang tua capek-capek kerja tujuannya supaya anak kita lebih baik daripada kita. Betul? Bayangkan, bapaknya penjahat ingin anaknya jadi polisi. Betul? Padahal polisi nangkep penjahat. Makanya setan itu selalu merusak anak cucu, generasi. Artinya masa depan. Nanti lain waktu baru saya jelasin tentang kutuk dan berkat. Apa artinya kutuk? Bagaimana cara kita menolak supaya tidak terimbas oleh pesugihan? Ya bertobat, percaya Yesus. Jadi pada waktu kita percaya Yesus, bertobat lahir baru, segala kutukan itu dibatalkan. Nah pada waktu Yesus disalib, dia berkata, sudah selesai. Yang jadi pertanyaan, sudahkah engkau lahir baru? Yang tahu hanya Tuhan dan dirimu. Kalau kita makan menikmati jualan orang yang pakai penglaris, boleh tidak? Bagaimana caranya? Saudara, kita kan tidak mungkin di restoran tanya, kamu pakai setan apa enggak? Ya susah ya. Nah, pokoknya kalau saudara di restoran doa, darah Yesus sucikan makanan minuman ini. Sudah selesai dah. Pak kalau itu persembahan yang diberikan kuasa gelap, kita lihat boleh enggak kita makan? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Itu kita lihat itu dipersembahkan berhala. Nah kalau kita tidak lihat lain cerita. Makanya doa itu doakan dengan darah Yesus. Sucikan, kuduskan makanan ini. Supaya apa? Segala mantra hilang.
Karena kita tidak mungkin di restoran kita tanya, dipersembahkan atau tidak, susah ada. Yang jual ngomong, lu mau tahu ngapain? 2015 saya hidup keterpurukan dan meminta bantuan Lucifer, kurang kerjaan. Dan saya 2018 sukses dan tidak ada keturunan, tidak ada ketenangan batin. 19 saya bertobat bagaimana cara biar sukses dan tenang dalam Kristus dan meninggalkan Lucifer. Ya bertobat. Jangan kembali ke hidup dosa lagi. Amin. Gitu aja repot. Bagaimana cara mengeluarkan besi kuning pada tubuh orang yang sengaja dipasang dan mematahkan kuasa jahatnya? Semua kekuatan mantra, kekuatan jimat, kalau ditanam di dalam diri manusia, itu ada di 3 titik. Coba semua pegang bagian sini. Orang kalau belajar meditasi atau namanya itu kekuatan batin, pasti konsentrasi di sini. Namanya kekuatan pikiran, kekuatan. Yang disebut kekuatan batin itu adalah alam bawah sadar. Nih. Kedua, pegang semua bagian jantung. Semua jimat, susuk atau kekuatan mantra apapun, itu akan mengikuti jalur peredaran darah, jantung. Ketiga adalah pusar. Manusia sebelum lahir hidup dari pusarnya, betul? Nah, kekuatan mistik itu ada di sini, maka disebut kundalini, kekuatan ular. Tuh, 2, 3. Orang punya jimat sehebat apapun, sudah doakan 3 titik ini. Hancur dalam nama Yesus. Nah, jelas? 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 Itu 1, 2, 3. Orang susah mati, doakan 3 titik ini. Pak, apa harus pegang? Tidak harus. Kan doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Tapi kalau saudara boleh megang 3 titik ini. Apakah boleh makan darah babi bagi orang Kristen? Ini menurut saya loh ya, enggak boleh. Karena darah itu banyak kotoran. Ini pertanyaannya agak ribet ini. Apakah ada jangka waktu orang yang disantet, cara hilangkan hipnotis santet? Beda, gini ya. Santet sama pelet itu beda. Hipnotis beda lagi. Jadi jalurnya itu ditanya yang mana dulu. Santet adalah ilmu membunuh atau membuat orang jatuh sakit parah. Hipnotis untuk menguasai alam bawah sadar, mengendalikan. Pelet itu menundukkan lawan jenis. Udah beda jalur ini. Yang ditanya yang mana dulu. Nah, yang jelas keluarga harmonis, suami istri yang ada ikatan batin. Ikatan batin itu bukan ilmu gaib tapi anugerah yang maha kuasa. Anak ada musibah tanpa dikasih tahu, seorang ibu pasti terasa, betul? Namanya firasat. Suami istri, orang tua anak saling mencintai, tidak bisa disantet atau diguna-gunai kekuatan mistik sehebat apapun juga. Karena ada namanya kekuatan cinta. Itulah cinta. Jika seseorang yang berbeda agama dengan kita di luar Kristen, tapi dia mau percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, namun dia tetap menjalankan agamanya, apakah jika dia meninggal akan masuk? Ingat, Yesus tidak mendirikan agama. Yang menyelamatkan nama Yesus, bukan agama Kristen. Nah, ini ada suatu pertanyaan, Pak, ada orang kesurupan, dia bukan orang Kristen, bisa enggak diusir? Memang ada setan Kristen? Ya langsung usir aja dalam nama Yesus, betul? Ingat, Yesus tidak mendirikan agama loh. Apabila ada anggota keluarga atau orang tua suami istri yang melakukan doa
permohonan kepada arwah yang sudah meninggal, ataupun pernyataan apa mereka yang telah meninggal, apakah kutukan atau perbuatan hanya mengenai orang yang melakukan tersebut atau mengenai seluruh keturunan. Garis keturunan. Jadi gini, kalau orang tuanya terlibat pemanggilan arwah, anak cucunya kena kutukan alam kubur semua. Tetapi yang bertobat percaya Tuhan Yesus, lahir baru, bebas dari kutukan. Tapi yang belum bertobat, berjalan. Karena untuk keselamatan pertobatan itu pribadi, personal. Bagaimana jika keluarga kita menyimpan benda gaib dan mantra, tapi dia juga aktif pelayanan? Wah, ini kacau ini dah. Pelayanan di mimbar gereja, bagaimana sikap kita sudah selamat untuk membuka hati untuk melepaskan kuasa gelap. Ini bahaya, itu namanya transfer spirit. Saya kasih tahu, saudara jangan suka ditumpang tangan orang sembarangan. Itu saya transfer. Tumpang tangan itu kan gini, bawah ini atas, yang atas memberkati bawah. Nah kalau yang atasnya terlibat kuasa gelap, tumpang tangan masuk ke sini. Nah, makanya saudara kalau ditumpang tangan siapapun pendetanya, lihat kehidupannya dulu. Karena itu ada namanya transfer spirit. Nah repotnya transfer spirit itu berhubungan juga dengan transfer karakter. Nah makanya kalau saudara mau ditumpang tangan, saran saya doa dulu. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi. Itu untuk menghindari transfer spirit. Kita kan tidak tahu kehidupan orang yang mendoakan. Ini menurut pendapat saya. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati firmanmu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi. Lawat kami secara pribadi Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati firmanmu, dan nama Yesus ditinggikan. Yang percaya katakan, silakan duduk.